Shalom saudaraku, kesempatan kali ini saya ingin sharing seorang raja yang bernama Raja Asa. Dan kalau saudara ingin membaca dan mempelajari lebih lanjut, silakan saudara melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Dan cerita yang agak sedikit lebih panjang dan lebih detail itu tercatat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-16. Kita tidak menemukan sumber secara internal tentang siapa sebetulnya ibu daripada Raja Asa, tetapi kita hanya menemukan apa yang di Alkitab catat bahwa Raja Asa anak daripada Raja Abiam atau disebut dengan Raja Abia. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa neneknya bernama Maaka, atau dalam teks yang lain disebut dengan kata Mikaya. Nah, Mikaya atau Maaka ini sebetulnya adalah istri daripada Raja Rehabeam. Sementara anak Maaka sebetulnya itu anak daripada Absalom. Kita tahu sama-sama bahwa Absalom merupakan anak daripada Daud yang memberontak kepada dia. Jadi saya bisa beri kesimpulan bahwa Raja Asa punya ayah bernama seorang Raja Abiam dan kakeknya adalah Rehabeam. Neneknya bernama Maaka atau Alkitab mengatakan 41 tahun lamanya dia memerintah di Yehuda. Dan selama 35 tahun pada masa pemerintahannya dia mengalami kedamaian, dia mengalami ketenangan yang sangat luar biasa dan tidak ada peperangan dicatat di sana. Hanya kemudian kesalahan daripada Raja Asa adalah 6 tahun terakhir pada masa pemerintahannya. Pada waktu dia ingin mau memerangi Raja Baesa yang berada di kerajaan utara, dia bukan datang kepada Tuhan minta pertolongan dan tanya kepada Tuhan, tetapi malah justru dia minta bantuan kepada Raja Aram, yaitu Raja Ben-Hadad. Karena itu salah satu juga di mana Tuhan tegur kepada dia adalah Tuhan memberi dia sakit, yang kemudian juga pada akhirnya sampai dia mati, bukan dia minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi justru dia lebih mengandalkan para tabibnya untuk menyembuhkan sakitnya dia. Tetapi dalam penelitian saya, dalam apa yang saya lihat, sampai Raja Asa itu meninggal, dia tidak melakukan sebuah perbuatan, dia tidak melakukan sebuah kebijakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Raja Abiam. Malah yang luar biasa adalah dia melakukan sebuah transformasi spiritual yang begitu hebat kepada seluruh rakyat yang dia pimpin di kerajaan Yehuda. Dia memerintah bahwa semua orang harus mencari Tuhan, dan setiap anak atau siapapun yang tidak mencari Tuhan, konsekuensinya adalah hukuman mati. Bahkan apa yang tadinya dilegalkan oleh kakeknya dan dilegalkan oleh bapaknya tentang penyembahan berhala dan pelacuran bakti mengikuti kultus daripada orang-orang Kanaan, Alkitab berkata itu dihancurkan oleh Raja Asa. Bahkan pada akhirnya saya menemukan sebuah catatan yang sangat menarik bahwa neneknya yang bernama Maaka, yang ternyata pada waktu masa kehidupan dia ini adalah dialah orang yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bidang agama terhadap Raja Rehabeam suaminya. Dan ketika suaminya meninggal, dia juga merupakan ibu suri penasehat penasihat spiritual daripada Raja Abiam. Dia juga sebetulnya yang mendorong Raja Abiam untuk terus melakukan apa yang dilakukan oleh suaminya Raja Rehabeam. Nah, kita mencatat ibu suri ini atau neneknya yang bernama Maaka ini itu dipecat dari penasihat dia sebagai spiritual. Dan pada akhirnya Maaka tidak lagi menjadi penasehat dia. Maaka adalah orang yang dihukum oleh Raja Asa. Ini bagi saya sangat menarik sebab begini, Raja Asa bukan hanya sekedar melakukan sebuah seruan untuk supaya orang-orang Yehuda itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjauhi penyembahan berhala, menjauhi apa yang disebut dengan kultus daripada pelacuran bakti, tetapi juga dia tahu bahwa dia harus memotong semua mata rantai penyebab daripada Tuhan tidak kehendaki di bangsa mereka.
Kita tahu sama-sama akibat dari penyembahan berhala dan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh kebiasaan orang Kanaan. Alkitab selalu mengatakan bahwa itu seringkali memunculkan sakit hati Tuhan dan menjadi alasan bagi Tuhan untuk menghukum mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari Raja Asa bahwa dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk memutuskan mata rantai kutuk dalam sebuah keturunan, supaya kehidupannya di kemudian hari dia menerima apa yang disebut dengan lingkaran berkat, lingkaran keberhasilan dalam kehidupannya. Dia bukan cuma sekedar mengatakan kepada orang yang dia pimpin bahwa harus berubah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh melakukan penyembahan berhala, tapi dia tahu persis akar persoalan dalam rumah atau dalam keluarganya. Dia perlu membereskannya itu, dia perlu memotong mata rantai itu, dia perlu memotong dan mencabut akar itu supaya pribadinya sebagai seorang raja dan bahkan orang-orang yang berada di Yehuda itu juga turut mengalami perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal-hal spiritual. 35 tahun mereka mengalami kedamaian, itu merupakan ganjaran daripada Raja Asa dan seluruh bangsa Israel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara ini berkati Tuhan, saya percaya tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya itu mengalami hal yang sama dengan kehidupannya yang jauh dari Tuhan. Saya percaya juga bahwa tidak ada satupun orang tua mau melihat keturunannya itu tidak berhasil di kemudian hari. Tetapi ini fakta yang seringkali terjadi dalam pelayanan kami, bahwa rata-rata anak-anak muda yang kami layani adalah orang-orang yang sebetulnya korban daripada apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Perbuatan, tingkah laku, perilaku, kebiasaan yang mereka lakukan adalah merupakan sebuah kebiasaan, perilaku, tindakan-tindakan yang sama persis seperti apa yang orang tua mereka lakukan. Akibatnya ini yang sering kali saya katakan, mereka hidup dalam sebuah lingkaran setan di mana orang tua mereka mengalami hal-hal yang tidak berhasil dan mengalami hal-hal yang jauh mundur dari Tuhan dan tidak mengalami berkat-berkat datang daripada Tuhan. Itu yang mereka lakukan juga dalam kehidupan mereka. Belajar dari Raja Asa. Tidak ada jalan lain untuk kita mengalami yang namanya pemulihan, tidak ada jalan lain untuk kita mengalami yang namanya keberhasilan. Selain kita perlu memutuskan mata rantai itu dalam keluargamu, perlu engkau putuskan dan potong akar dosa yang dilakukan oleh keluargamu, sehingga bukan hanya sekedar bagaimana anak dan cucumu di kemudian hari juga mengalami lingkaran berkat apa yang kamu lakukan, tetapi saya percaya juga kamu bisa mengalami keberhasilan. Apa yang kamu kerjakan hari ini itu akan menentukan apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Itu yang sering kali saya sampaikan. Nah, ibu bapak diberkati Tuhan, saya kira sebagai orang tua, kalau ini yang kita lakukan dan kita tahu dan sadar betul bahwa ini pada akhirnya akan menjerat keturunanmu, maka kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita putuskan bersama-sama, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mata rantai itu saya berdoa cukup dan sampai di kita lah mata rantai itu, sehingga nanti kemudian anak-anak dan keturunan kita lah yang akan nanti mewarisi itu hal-hal yang baru dalam kehidupanmu. Mereka akan melihat tingkah lakumu, pola berpikirmu, dan mereka akan mencontohi apa yang engkau lakukan. Saya percaya apa yang kita mengerti tentang firman dan ketika kita melakukan dan kemudian ketika keturunan kita melakukan hal yang sama, maka saya percaya kita sebetulnya sedang menaruh sebuah berkat di atas kepala anak dan keturunanmu di kemudian hari. Saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Alkitab berkata, kalau mata rantai akar daripada dosa yang kita lakukan sebagai orang tua itu kita putuskan hari ini, maka Yesaya pasal 61 ayat 9 saya percaya akan tergenapi di dalam keturunanmu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.